boleh nggak kira-kira saya mensketsakan sesuatu yang di luar Cakwo? Oke. Kalau dari saya boleh, nggak tahu kalau dari yang bersangkutan. Nah, minta tolong diizinin. Oke, izinin ya. Izinin. Tawa aja ini. Biasa ketemuannya sama adeknya, ini sama kakaknya. Kakak tua. Kakak kandang. Masuk kandang itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah 200 tahun kita baru ketemu. Wah, iya ya. Di kehidupan yang lain. Ini bukan hanya luar biasa, tapi pun biasa di luar ya. Makanya di luar ini ya. Waktu muda, saya dulu waktu lihat Kang Jarwo kan belum dua warna rambutnya ya. Iya. Ini satu lagi belang telon nih. Belang telon. Kayak kucing. Tapi ini karena dua jadi kucing garong. Emang asik, beliau tuh emang orang yang sangat asik. Oke. Asik-asik aja ya Om. Aku panggilnya Kang Jarwo, Mas Jarwo atau Cakwo aja, Cakwo. Cakwo aja. Dulu kan saya panggilnya Kang. Iya. Kenapa saya sekarang jadi Cak? Karena kita Tukang becak. Tuanya sama. Sama-sama tua maksudnya. Kalau ngomong jangan pas-pas banget Om. Oke deh. Agak sedikit menyenangkan dikit lah. Oke. Ya tuan saya berarti ya. Ya. Kalau Kang tuan saya. Kalau Cak sama. Oke Cak. Oke. Cak, ini kemana aja? Berapa tahun kita bertemu? Iya. Masih bermusik atau Masih. lain? Ya masih tetap bermusik ya. Walaupun kadang-kadang ada yang ngajak berteater. Garapan yuk. Terus kadang-kadang ada yang ngajak melukis juga. Waktunya habis buat musik aja udah habis duluan. Jadi kalau ngelukis juga dipegang juga? Iya harus dipegang kalau melukis. Dulu ya. Dulu masih suka ngelukis dulu ya. Terakhir ngelukis itu tahun 97. Lama banget. Baru lahir saya. Bisaan. Cuman 79 gitu. Dibalik. Ya. Oke. Lebih fokusnya ke fokus ke musik ya. musik tradisional atau musik modern ya. Modern ya. nyanyi juga? Nyanyi kadang-kadang kalau lagi diperlukan. Cuman dengar-dengar kenapa nggak menyanyi tapi jadi penilaian Juri vokal. penyanyi, Iya. juri vokal. Iya. Gimana ceritanya? Ya karena biasanya musisi itu bisa nyanyi juga. Oh gitu. Iya. Nyanyi belum tentu bisa musik. Ya itu. Oh gitu. Ya jadi untuk menjadi penyanyi yang profesional harusnya bisa musik juga. Kalau Supaya tahu nada-nada. Belum bisa pakai musik, berarti belum profesional. Belum profesional. Ya. Biar paham nada-nada ya. Biar paham apa namanya solfeggio. Apa itu? Itu sayang nanya. Oh iya. Solfeggio itu apa? Solfeggio itu bukan selfie. Solfeggio itu skala do re mi fa sol la si do ya. Do re mi fa sol la si do. Nah itu harus pas nadanya, nggak boleh do re mi fa sol la si do. Ah itu nggak pas. Itu salah itu. Ya itu salah. Oh itu yang salah. Ya itu contoh jeleknya. Cakepnya ke saya. Oke. Sama saya juga batuk. Lagi musim. Jangan terdiedit. Oke. Oh iya. Bisa diedit kalau yang kurang memadai. Iya, oke. Ini nih Cak, saya tuh penasaran. Di luar kita berbincang di depan kamera nih. Iya. Kok tiba-tiba Cakwo mengutarakan hal-hal yang agak-agak magis, agak-agak misteri. Iya. Memang selama ini ternyata diam-diam sedang melalui jalan spiritual ini. Kayaknya saya penasaran dengan Cak Jarwo tentang perjalanan. Iya, jadi perjalanan spiritual itu kalau menurut saya itu harus dilakukan oleh semua orang ya. Kalau menurut saya, karena itu bagian dari kebangkitan spiritual ya seluruh dunia ya. Apa yang dimaksud dengan kiamat itu kan kenaikan. Kiamat itu karena bangkit kan. Koma, bangkit, bangun, melek gitu loh. Kiamat itu justru maknanya ke sana ya. Maknanya ke sana. Hari berbangkit. Ya, hari ketika orang-orang bangkit kesadarannya gitu loh. Kesadarannya ya. Kalau yang masih tidur, bangunlah. Bangunlah.
biar nggak terbuai sama mimpi. Iya, betul. Itu. Nah, itu saya pelajari setelah bergaul di medsos ya. Itu malah di medsos? Iya. Kan biasanya di buku, di kitab gitu. Nah, buku-buku, kitab-kitab itu justru dapat referensi dari teman-teman di medsos. Oh, malah medsos dulu. Contohnya. Contohnya misalnya di grup Facebook ya. Dulu tuh ada namanya grup Facebook. Itu aja ya. Dan sekarang udah nggak aktif lagi. Spiritual iya, kan iya banyak itu. Ya, itu banyak itu. Jadi gitu, guys. Selain di itu juga ada di grup-grup WA ya. Hanya grup WA umurnya pendek ya, karena masing-masing punya kesibukan ternyata selanjutnya gitu ya. Nah, kalau perjalanan spiritual saya itu sebenarnya sih dari tahun-tahun 97-an itu ya. Oh, yang saya tadi baru lahir itu ya. Iya. Itu saya tuh nyari ya. Oh, nyari. Mau apa gue ini gitu loh. Bilang pencarian jati diri. Iya, betul. Sana kemari, dari kesenian juga tak cari sampai jalan ke selatan, ke utara, timur dan barat gitu ya. Jadi itu jalan ke sana ke timur barat itu maksudnya ngapain aja? Ya itu nyanyian kan timur dan barat. Bukan itu wali itu. Nah, itu kan perjalanan wali ya, timur ke barat ya. Jadi lagu ya. Iya, oke, guys. Jadi lagu, guys. Jadi ya setelah jalan pakai waktu itu masih pakai Vespa. Sekarang Vespanya lagi di bengkel. Sekarang pakai apa nih? Mobil nih. Pakai enggak, masih tetap roda 2. Ya, alhamdulillah lebih cepat yang ini mah. Dan lebih hemat. Oke. Nah, jadi perjalanan ke sana kemari akhirnya ketemu seseorang teman ya. Dia lebih suka dibilang teman ketimbang guru. Nah, di tahun 2014 itulah baru ketemu. Ya, berarti aku ya udah nggak usah kemana-mana, udah di situ aja, tirakat di situ, latihan di situ, ngobrol di situ, segala macam situ. Latihan apa yang sering dilakukan? Latihan begadang. Iya. Iya. Kurangin tidur, banyakin ngopi. Nah, cocok. Itu perjalanan spiritual tuh kayak gitu. Maksudnya kurangin tidur itu supaya tidak terbuai mimpi. Betul. Nah, banyakin ngopi itu maksudnya ngopi ngosongkan pikiran. Betul. Cocok. Nah, itu salah satu topik mengosongkan pikiran itu yang paling penting ketika saya di 2014 itu, yaitu mengenalkan diri bahasanya. Nah, kalau kita mengenalkan diri, ego segala macam kita buang, kita redam, maka yang hak itulah yang masuk. Ngeri amat sih. Nah, itu. Yang hak itu justru kembali. Ya, justru dia yang muncul, yang dominan gitu. Jadi artinya ketika orang sudah memasuki fase spiritualisme perenungan seperti itu, pengosongan diri, dia akan lebih bergerak sesuai dengan intuisi. Oh, intuisi itu jadi lebih menonjol lagi. Lebih menonjol lagi, ya. Pesan-pesan dari dalam itu dia lebih sensitif, dia lebih mampu, dia lebih peka. Oke, itu semakin peka dari situ tuh. Dan juga nah itu kan saya sih menangkapnya ini sudah terlalu dalam ya. Ini sudah spiritual yang melampaui apa dimensi-dimensi lah di perhantuan, perastral. Oke, itu menempuh nggak tuh? Itu jalur itu saya tempuh lewat literatur justru. Coba ceritain. Jadi memedi ya, hantu-hantu yang kita lihat di film-film atau di sinetron-sinetron itu adanya di dimensi keempat. Maksudnya dimensi keempat itu 1, 2, 3-nya ada ya. Dimensi ketiga itu kita nih di sini nih, materi ya, alam material, alam fisik, alam materi, alam yang bisa disentuh gitu ya. Sekarang inilah nih, ini alam pertama ya 3. Dimensi ketiga. Iya, kalau dimensi ke-1 dan 2 itu hewan dan tumbuhan. Ya, dan juga molekul. Molekul itu di dimensi 1. Molekul. Ya, molekul ya. Kemudian di dimensi 4 itu baru tuh makhluk-makhluk astral. Coba Cak, molekul itu apa? Molekul ya. Dirinci. Dibedakan. Dijelaskan secara ya. Jadi misalnya begini, air ya. Atau uap air itu kan terdiri dari H2O, H2O, hidrogen dan oksigen. Nah, hidrogen itu atom kan,
Oksigen juga atom, atom hidrogen dan atom oksigen. Bergabung dia jadilah air. Nah, gitu. Nah, atom-atom inilah yang bergabung inilah yang disebut dengan molekul. Karena atom-atom ini bergerak. Di dalam atom ini ada inti atom, ada elektron. Elektron yang terus berputar. Nah, itu mereka kita sebut di dimensi ke-1. Kamu paham nggak? Nah, itu pohon. Molekul itu artinya. Iya. Lanjut ya. Lanjut, oke. Nah, itu ya. Kemudian hewan. Hewan itu sebenarnya dia dimensinya tinggi, hanya di getaran molekulnya dia rendah ya. Gerakan molekulnya rendah. Jadi dia hanya singkatnya yang tadi ke-1 itu alam material, alam molekul. Alam molekul, ke-1 itu alam molekul. Yang kalau bahasa agamanya apa, Cak? Tahu nggak? Alam molekul apa ya? Zarah kali ya. Zarah, misqala zarratin khairan yarah. Zarah. Jadi amalmu sebesar zarah pun itu akan dicatat. Benda terkecil. Buah zarah bukan? Bukan. Benda terkecil. Benda terkecil. Atom. Atom. Dan ternyata ada lagi yang lebih kecil dari atom, itu elektron. Ada lagi dan seterusnya. Jadi pokoknya zarah itu maksudnya elemen terkecil dari alam. Itu. Yang kedua ya. Yang ke-1. Yang ke-1. Yang ke-1 itu dimensi ke-1. Alam molekul. Alam molekul. Ya, alam molekul ya guys. Dimensi kan alam pertama tadi alam manusia, alam ini. Alam ketiga ya. Alam ketiga kita. Oh ya tadi. Iya. Satu, kedua. Yang kedua itu hewan dan tumbuhan. Yang ketiga baru kita manusia ini ya. Tadi tentang perwujudan atau perhantuan. Perhantuan itu dimensi keempat. Nah, di alam dimensi 4 ini saya dapat literaturnya dari kalangan teosofi, justru mereka yang menulis ya. Jadi mereka menulis tentang pesawat astral atau alam astral. Ya, bahasa bukunya itu astral plane. Astral plane atau pesawat astral, kemudian diterjemahkan jadi alam astral. Desanya bahasa goib, alam goib. Alam goib. Persamaannya itu. Persamaannya alam goib. Jadi yang nyata ini kita ya, dari 1 sampai ke-3 ini nyata, yang keempat ke sana goib. Sudah mulai goib yang keempat itu. Nah, mengenai alam astral. Alam astral. Ya. Atau alam gaib ya. Ya, bisa dibaca di blog saya. Saya sudah menulis blognya tentang alam astral yang ditulis oleh Leadbeater. Wih, bikin blog juga. Iya dong. Saya bikinnya Go soalnya. Oh, Go. Iya. Go blog. Google. Kok disambung? Kita harus goblok ya. Kita ini bahkan lebih goblok sebenarnya kita ini. Nol. Sok pinter. Sok pinter. Sok pinter itu ya syarat untuk cari nafkah. Strategi. Oke, sahabat. Berarti perdemitan itu alam astral. Dimensi astral. Iya. Alam gaib. Iya, sebenarnya ada sih malaikat-malaikat juga di alam itu. Di alam itu juga. Iya, ada. Setiap lapisan ada. Iya. Hanya mereka ditugaskan di dimensi yang itu. Gitu. Ada. Kelimanya apa tuh? Kelimanya itu alam cahaya. Nur. Alam nur. Alam nur. Nah, ini agak sulit ini. Saya justru kalau dapat buku itu dari dapat literatur mengenai alam dimensi kelima ini dari Dolores Cannon. Dolores Cannon. Beliau dari mana? Beliau itu orang Amerika. Dia praktisi hipnoterapi. Boleh nggak saya tawasulin? Saya Al-Fatihah boleh. Untuk Donald Trump. Dolores Cannon. Iya. Semoga menjadi manfaat. Amin. Kan siapa aja kan? Iya, betul. Iya. Betul begitu ya? Iya. Alhamdulillah. Iya. Ayo coba. Ya, tuh. Jadi kalau dimensi 5 itu dia sudah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Nah, jadi kita sudah tidak berbicara kapan dan di mana. Nah, enggak, nanti ada yang ketinggalan enggak nih? Maaf ya, Iya. Itu kalau dimensi Hodam itu ada di mana? 4. Oh, yang 4 tadi. Iya. Yang ikut ke demit tadi. Iya. Nah, iya. Itu boleh nggak saya kembali ke situ dulu ya? Iya. Tanya tentang Hodam itu sebenarnya menurut Cakwa itu apa? Kenapa selalu kita sering dengar
dia didampingi oleh Khodam anu gitu kan. Itu fase keempat ya. Jadi nggak apa-apa sah-sah orang punya Khodam. Ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Menurut Cak U gimana? Khodam itu kan memang petugas ya. Makhluk yang diciptakan petugas di alam itu. Partai goib. Kita bikin partai goib. Iya. PAG. Presidennya siapa presiden? Siapa? Sampean. Nggak cocok. Siapa? Saya pembantai saya. Oke, lanjut. Oke guys. Khodam itu bisa beraneka ragam jenis makhluk kalau menurut saya ya. Menurut beberapa. Iya, masih makhluk dia. Dia masih makhluk. Apakah dia malaikat atau jin atau jin Islam atau yang lain, macam-macam sih ya. Korin, ya termasuk. Jadi di alam astral itu cuma bukan hantu saja yang ada, tetapi memang makhluk-makhluk yang diciptakan di alam itu. Termasuk guru-guru spiritual kita. Itu mereka bisa masuk ke sana. Kita bisa jadi Khodam. Bisa. Kalau udah mati. Iya. Woi, kamu kemasukan ke alam. Keren. Waduh, harus siapin ini nih. Rokok apa ini? Boleh. Aku tahu pengen rokok. Iya. Oke, kita sambil ngerokok ya guys. Oke. Sampai nggak ngerokok Mas? Saya merokok juga Pak. Ya udah nih. Oke, jadi itu ya. Dimensi kelima itu memang dimensi cahaya. Oh, kita masih ngebahas itu kita ya. Ya, jadi Korin juga masuk ada di dimensi keempat, dia menjaga kita. Walaupun sebenarnya Korin itu punya kemampuan ke dimensi 5 juga. Ya, hanya mungkin tingkat bahaya itu adanya di dimensi 4. Justru di situ ya. Iya. Itu penyeberangan untuk menuju spiritual sesungguhnya. Iya. Dan betul. Kalau ke belakang lagi, syariat berarti ya. Ke belakang mundur ke alam fisik. Ke alam ya, fisik. syariat. Itu syariat. Iya. Tengah-tengahnya di alam tadi. Ya, alam astral. Lalu nanti setelah melewati alam astral itu kita bisa menemukan cahaya. Si cahayanya minta. Oke. Cocok. Aku sudah menempuh alam cahaya. Iya, karena sudah dinyalakan. Menyala kakak. Menyala kakak. Oke, ya itu ya. Jadi itu alam astral. Terus bentuk-bentuk Khodam itu terbentuk dari apa dan dari mana mereka bisa hadir dengan bentuk tertentu? Nah, kalau ini literaturnya saya belum begitu dalam mencarinya. Ya, saya berdasarkan literatur ya, pengalaman orang. Bentuk-bentuknya itu ya apa ya, cahaya, getaran dia, frekuensi, energi ya, betul, energi, bentuknya energi. Kalau perwujudannya itu apakah tergantung keyakinan seseorang atau memang dia mewujud sosok seperti itu? Iya. Contohnya ada orang yang Khodamnya berwujud harimau, macan, seperti yang saya lihat di belakang Anda. Itu memang macan dia. Wujudnya memang macan, energinya macan. Dirinya macan. Ya. Sepertinya demikian. Aura dan kekuatannya juga memang macan. Oh gitu, ya. Jadi saya nggak terlalu dalam ya mengenai apa perkodaman aslinya itu apa. Hanya mereka yang ada di alam itu energi semuanya. Energi ya. Dan menyampaikan ke manusia dengan sosok tertentu supaya bisa dipahami. Iya, betul. Ya. Dan jangan lupa di alam astral juga itu ada sedulur papat. Sedulur papat. Papat limo pancer. Limo pancernya kita. Sampai ke dimensi 5 kita ini. Pancernya. Jadi dimensi tertinggi dimensi keberapa? Sebenarnya tidak terhingga, hanya yang baru yang baru bisa dideteksi oleh manusia itu hanya sampai ke 12. Sampai ke 12. Ini tadi baru keempat. Kapan selesai? Ini baru ngobrol, belum menjalani. Iya. Jadi ya mentok di Khodam aja udah hebat. Iya. Keren itu. Keren itu. Tapi ngomong-ngomong boleh nggak nih? Saya ini ya
sesuai dengan profesi saya. Saya kan tukang coret-coret ya, agar nggak boleh lihat kertas kosong gitu. Kalau boleh nggak kira-kira saya mensketsakan sesuatu yang di luar Cakwo? Oke. Kalau dari saya boleh, nggak tahu kalau dari yang bersangkutan. Nah, minta tolong diizinin. Oke, izinin ya, izinin. Baik, saudara-saudara. Sambil mulai, tapi kayaknya saya mesti pindah tempat. Karena di sini kayaknya kurang enak. Oke, baiklah. Ada sesuatu. Oke, baik. Banyak semut. Oh, ya udah kita pindah dulu ya. Yuk, kemana kita? Ke ruangan? Pulang, Pak. Pulang. Oh, baiklah. Cukup kalau gitu ini ya. Nah, kayaknya tempat di sini lebih asik nih buat sketsa nih. Oke. Ya, kita sambil ngobrol aja. Oke, siap. Kita lanjut, tadi sudah masuk ke dimensi 5 ya. 5, ya. Yaitu dimensi cahaya. Iya. Silahkan. Aduh. Literatur tentang perjalanan spiritual. Ya, jadi kalau menurut buku-bukunya Dolores Cannon, alam dimensi 5 itu tadi sudah disebutkan, yaitu tidak terikat oleh ruang dan waktu, bahwa kita bisa masuk sono melihat masa lalu maupun masa depan. Hanya resikonya ya, pasti ada resiko kalau kita melihat masa depan, apalagi sampai disampaikan ke orang lain. Biasanya itu ada resiko. Contohnya? Umur kita berkurang katanya sih, menurut beberapa spiritualis. Itu kalau kita menceritakan tentang masa depan yang kita lihat di alam dimensi kelima itu. Kalau ulang tahun itu. Ulang tahun itu kan nambah kan? Kan itu bicara masa depan. Iya. Ulang tahun semoga panjang umur. Iya. Jangan-jangan pendek. Enggak, kalau itu sih baru harapan doang. Semoga kan. Iya, baru harapan. Iya. Bener ya? Benar. Kalau menurut beberapa spiritualis itu ada ya. Benar, menurut beberapa, dan ada dialami itu oleh salah seorang spiritualis yang sudah meninggal. Dia banyak berbicara tentang masa depan. Akhirnya dia ngomong bahwa tahun sekian itu gelap, kata dia, hitam semuanya. Ternyata tahun itu dia meninggal. Gitu. Jadi seperti kata kiasan juga ya. Iya. Yang akhirnya terjadinya bisa bermacam-macam. Bisa jadi meninggal, bisa jadi gelap, memang lampunya mati, atau dunia ini menjadi gelap karena mungkin ada gunung meletus. Meletus kan tertutup awan hitam. Atau mataharinya mati. Matahari mati. Iya. Itu juga matahari diskon. Ya? Oh, diskon. Oh iya benar. Masih ada ya matahari. Endorse. Matahari mati, matahari diskon. endorse. Dos. Ya. Bonus nanti celana dalam. Nah itu, selain saya baca Dolores Cannon, saya juga baca Nostradamus. Dan Nostradamus juga diterjemahkan oleh spiritualis kayaknya ya, filosof juga. Ya, Nostradamus itu orang Prancis yang hidup tahun 1500-an, sejaman dengan Hasanuddin ya, penembahan Hasanuddin. Nah, dia juga berbicara masa depan, tetapi hanya dengan puisi-puisi saja. Puisinya juga gelap. Banyak orang yang nggak ngerti dengan puisinya. Gelap itu sulit dimengerti. Oh, terlalu dalam, terlalu universal bahasanya. Hanya Cakwo yang paham kayaknya. Dan itu oleh Dolores Cannon itu sempat diwawancara salah seorang kliennya dan bertemu dengan Nostradamus di tahun Nostradamus hidup, bisa ke masa lalu. Nah, berarti itu kan dimensi kelima. Nah, dia ngobrol dengan Nostradamus. Ini maksud Anda ini, puisi yang ini apa? Oh, saya begini. Kenapa puisi Anda jadi sulit seperti itu untuk diterjemahkan? Supaya di kalangan politikus tidak ngerti, katanya. Karena bahaya kalau mereka nggak ngerti, katanya. Justru malah disumputin. Iya, disembunyikan ramalan-ramalan itu. Ya. Kalau di Nusantara kan juga banyak sekali ya. Yang membicarakan tentang masa kini dan masa depan itu. Ramalan-ramalannya cuma itu kan. Ya, Jayabaya diantaranya. Jika berkenan, ini saya terima kasih banyak. kasihkan ke Cak Jarwo.